Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah yang berbahagia. Kita berada di bulan pertama di awal tahun 1443 Hijriah. Bulan ini disebut sebagai bulan Muharram. Bulan ini pun adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah memaklumkan kepada kita bahwa Allah sudah tetapkan selama 1 tahun itu ada 12 bulan. Yang 12 bulan itu diawali dari bulan Muharram sampai kepada bulan Zulhijjah. Dan Allah katakan arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib juz yang ke-28, juz yang ke-8 di halaman 52, makna kata al-hurum, kata al-haram yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan, melipat gandakan setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia di bulan-bulan yang haram. Sebaliknya kata beliau, Allah pun akan melipat gandakan balasan bagi orang yang melakukan kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini adalah bulan yang haram. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan yang haram ini akan dilipat gandakan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin. Dia mengatakan siapa yang melakukan kebaikan di bulan yang haram, maka Allah lipat gandakan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, sekarang kita masuk di bulan Muharram, bulan yang juga dimuliakan oleh Allah,
bulan yang diharamkan oleh Allah. Tentu ketika kita berada di bulan yang haram ini, apalagi kita sudah berada di tahun 1443 Hijrah, tentu seharusnya semakin bertambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Muharram ini banyak sekali faedah, banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan itu adalah saum, berpuasa. Suatu ketika Abu Hurairah mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-haram Muharram. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa setelah engkau melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah. Mana bulan Allah itu? Adalah bulan Muharram. Maka kata Rasulullah, bulan Muharram adalah bulan Allah. Siapa yang mengerjakan puasa di bulan Muharram ini, maka itulah sebaik-baik puasa setelah dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa afdalus shalah ba'da, sesungguhnya sebaik-baiknya solat setelah faridah, setelah solat yang wajib, kata Rasulullah, adalah solatul lail, orang yang mengerjakan solat di malam hari, yaitu solat tahajud. Maka hadis ini diambil oleh para ulama. Inilah dasar kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk selalu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita ambil pula amalan puasa apa saja yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Muharram ini. Maka ternyata kalau kita tengok beberapa hadis, Rasulullah menyuruh kita berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini datangnya dari Qatadah. Wasu'ila an saumil yauma Arafah. Faqal, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa balasan amalan orang yang mengerjakan pahala dari puasa Arafah? Maka dijawab oleh Rasulullah, faqal, puasa orang yang mengerjakan Arafah itu yukaffiruh sanah, dia akan mendapatkan ampunan 1 tahun, wa qablas sanah, dan orang itu juga mendapatkan ampunan setahun yang akan datang. Ini balasan ketika orang mengerjakan puasa di hari Arafah di bulan Zulhijjah. Sedangkan laki-laki tadi juga kembali bertanya, qal, berkata dia kepada Rasulullah, wasu'ila an saumi yaumal asurah, berapa pula balasan pahala bagi orang yang mengerjakan puasa Asyurah wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, yukaffirus sana madiyah, dia mendapatkan ampunan dosa 1 tahun. Inilah balasan puasa Asyura. Kenapa Nabi menyuruh mereka untuk mengerjakan puasa Asyura? Begitu luar biasanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu seperti apa sejarah puasa Asyura ini? Suatu ketika Rasulullah mensyiarkan agama Islam ke Madinah. Beliau bertemu dengan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Lalu Nabi melihat mereka sedang berpuasa.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, "Kenapa engkau berpuasa di hari 10 Muharram ini?" Maka dijawab oleh orang-orang Yahudi itu, "Kami bersyukur atas di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun laknatullah. Maka bentuk rasa syukur kami berpuasa dan kami berharap mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa yang sudah kami lakukan." Maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tadi, Nabi memerintahkan sahabat, seharusnya puasa ini adalah untuk kita. Yang paling layak kepada Nabi Musa itu adalah aku, kata Rasulullah. Maka aku perintahkan kalian untuk melaksanakan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Namun ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tidak sama perbuatan kita ini dengan perbuatan orang Yahudi? Mereka itu berpuasa di tanggal 10, kita pun berpuasa di tanggal 10. Padahal dalam hal keyakinan tidak boleh kita menyamakan ketauhidan kita kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau demikian, hidup kita besok di tanggal 10 tahun yang akan datang, tanggal 9-nya kita kerjakan pula puasa mengiringi daripada puasa Asyura. Itulah yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Maknanya apa? Untuk membedakan umat Islam dengan umat Nasrani, umat Yahudi yang dulu berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka tanggal 9 Muharram umat Islam harus berpuasa. Itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah dengan puasa Tasu'ah. Maka besok tanggal 9 kita berpuasa Tasu'ah dan tanggal 10 disebut dengan puasa Asyura. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, selain ibadah puasa, apalagi amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan Muharram ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyaklah engkau untuk memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Walaupun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, namun apa yang dikatakan oleh salah seorang imam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini adalah untuk fadilul amal. Maka setiap motivasi amal, maka hadis ini bisa dipakai. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari tanggal 10 Asyura, maka Allah akan memberikan fadilah kepadanya, di mana setiap helai rambut itu mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka motivasi kita adalah pada tanggal 10 Asyura, selain berpuasa, kita disuruh untuk senantiasa menyantuni anak yatim, memberi sesuatu kepada anak yatim, memberikan kegembiraan kepada anak yatim, agar Allah berikan faedah pahala kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, man saha yadahu ala ra'si, apabila mereka membelai kepala anak yatim itu, kata Rasulullah, yaumul, pada saat Asyura, hari Asyura, kata Rasulullah, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'rati darajat. Setiap helai rambut yang mereka belai kepada anak yatim itu, maka sungguh akan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah menyebutkan, ana wa kafilul yatim hakadha,
aku bersama orang yang selalu memberikan santunan kepada anak yatim, memuliakan anak yatim. Hakadha, besok di dalam syurga seperti jari tengah dan jari telunjuk, dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mari sama-sama, umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita di tahun ini, kita masih berada di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, ditambah lagi dengan berbagi kepada seluruh anak-anak yatim. Kepada anak yatim kita bahagiakan dia agar Allah mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun baru 1443 umur kita bertambah dalam hitungan matematik, tapi sesungguhnya kesempatan hidup sudah berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian siapkan bekal untuk hari esok kalian, kata Allah. Mana hari esok itu? Kata Imam Al-Ghazali, hari kematian dan hari pembalasan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah ini kita pergunakan selalu beramal soleh, dan itulah bekal kita menghadapi kematian kita dan hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sederhana ini, yang sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.